Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil darsana wa qira'atana ala kitab durus fi syarhi nawaqidil Islam li Imam Da'wah Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ma'a syarhihi lil 'allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih di dalam pembahasan tentang syubhat yang suka dipropagandakan oleh mereka. Syubhat yang digaung-gaungkan oleh mereka, syubhat yang selalu ditarwij, dipasarkan oleh mereka. Syubhat yang pertama, kemarin kita membahas tentang syubhat ittikhadul wasilah, menjadikan adanya perantara antara seorang hamba dengan antara Allah Azza wa Jalla, dengan perantara wali atau orang-orang soleh atau yang semisalnya. Ini batil ya. Ini perkara yang batil. Kemarin kita sedang membahas tentang masalah tafsir daripada surat Al-Isra. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka ini adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, dan mereka mencari wasilah supaya sampai kepada Allah. Disalahpahami oleh mereka ubadul qubur bahwasanya wasilah di sini adalah al-wasaid wasyufa'a, sehingga banyak dari mereka yang berbondong-bondong, walaupun ini sebenarnya sunnahnya orang-orang Syiah Fatimiyah. Orang-orang Syiah Fatimiyah yang udah kita katakan kemarin, yaitu berbondong-bondong ke kuburan, adrihah, kubur keramat, makam-makam besar, kemudian juga ke orang-orang soleh dan semisalnya dalam rangka mencari perantara yang dapat memperantarai hajat-hajat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagiannya rela mengkorbankan ibadahnya, dipalingkan ibadahnya kepada wali-wali tersebut, yang mana wali ini adalah mereka anggap sebagai alihah yang disembah. Kita katakan itu adalah alihah. Dan mereka yang mencari wasaid ini adalah al-musyrikun. Taib. Padahal makna ayat ini adalah al-wasilah itu apa? Al-qurb wa ta'ah. Dia mencari kedekatan dan ketaatan dengan ibadah, beribadah lillahi azza wa jalla. Dengan beribadah kepada Allah azza wa jalla. Mereka gagal paham di sini. Taib. Kita ulang dari wa amma qauluhu ta'ala. Adapun firman-Nya ta'ala Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Siapa dari mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka juga adalah orang-orang yang berharap kepada rahmat Allah dan takut terhadap azabnya Allah Azza wa Jalla. Fal ma'na anna alladzina ya'buduna al-malaika, mereka orang-orang dari kalangan musyrikin, ubadul qubur, yang beribadah kepada malaikat, minal Arab, dari orang-orang Arab, walladzina ya'buduna al-Masih alaihi salatu wassalam minan Nasara, mereka orang-orang yang beribadah kepada al-Masih dari Nasara, raddallahu alaihim, Allah Azza wa Jalla bantah mereka, bi anna haula'il ladzina ta'buduna min dunillah, bahwasanya mereka orang-orang yang kalian seru daripada selain Allah, hum min ubadi atau ibadi, mereka itu adalah hamba-hambaku, kata Allah. Yataqarrabuna ilayya, mereka mendekatkan diri kepadaku, wa ya'budunani, beribadah kepadaku, wa laisa lahum minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun wewenang bagi mereka dalam perkara uluhiyah ini. Wala minar rububiyyah syai'un, dan juga tidak ada wewenang perkara yang ada pada diri mereka pada perkara rububiyah juga. Fahum ibadun yataqarrabuna ila Allah bil ibadah, mereka adalah hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Mereka malaikat, siapapun, Uzair, kemudian Isa dan ibunya, orang-orang soleh, mereka saling berlomba-lomba dalam ibadah. Makanya kata Allah, ayyuhum aqrab, siapa dari mereka yang paling dekat. Maksudnya apa? Mereka sedang berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan taat, bukan dengan
cari perantara. Nah, bukan dengan cari perantara. Wa yarjuna rahmatallah, mereka berharap rahmatnya Allah, wa yakhafuna adzabah, ditakut terhadap azabnya Allah. Fala yajuzu an yutakhadhu wasa'ita wa wasa'il yutaqarrabu biwasitatihim ila Allah azza wa jalla. Maka enggak boleh ya untuk dijadikan wasa'id. Mereka-mereka nih malaikat Isa, Uzair umunya ya, Isa bin Maryam enggak boleh dijadikan sebagai perantara, sarana yang itaqarrab ya, supaya dekat kepada Allah dengan perantara mereka, nggak boleh. Paham ya? Pahamilah wahai orang-orang musyrikun, baik dari kalangan al-musyrikin al-awwalin atau al-musyrikin al-akhirin. Harus paham ini. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan taat, bukan dengan apa-apa. Makanya kata Allah, ayyuhum aqrab, siapa yang dekat dari mereka? Kalau mau pakai dalil ini, keliru besar. Sangat apa? Sangat keliru. Karena mustahil bagi Isa bin Maryam, bagi Uzair dan yang lain-lain dari hambanya Allah azza wa jalla mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Wasaid, enggak mungkin. Enggak. Dan mereka malah menjadikan ubad atau ibad sebagai wasaid. Aneh. Dengan dalil ini gagal paham. Karena memang adalah dari kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka, mereka hanya mengambil ayat, mengambil hadis, kemudian mereka tafsirkan sendiri seenak jidat. Nah, faqauluhu ulaika alladzina yad'un ay yad'un al-musyriki yad'uhumul musyrikun minal malaikah wa ba'di rusul. Ya mereka ini yang diseru oleh orang musyrikun, yang orang musyrikun berdoa kepadanya baik dari kalangan malaikat, merekanya humnya ini maksudnya baik malaikat ya, sebagian rasul seperti Masih alaihi salatu wasalam. Haula ibadullah alaysa lahum minal amri syai'un. Mereka ini adalah hambanya Allah, tidak ada sedikit pun bagi mereka wewenang uluhiyah untuk disembah. Wewenang rububiyah untuk ya memberikan manfaat dan mudarat. Ya bataquna ila rabbihimul wasilah fahum fuqara ila Allah muhtajuna ilaihi. Mereka orang-orang yang fakir yang butuh kepada Allah azza wa jalla. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab. Mereka berharap rahmat Allah dan takut azabnya. Fa kaifa yattakhiduna alihatan yu'baduna ma Allah? Bagaimana bisa mereka dijadikan yatakhaduna alihatan, dijadikan sebagai tuhan-tuhan yang disembah ya bersama Allah azza wa jalla? Bagaimana? Ya, ke kuburannya siapa? Ke kuburannya ini, ke makamnya ini. Kemudian dzabah di situ, nazar di situ, istighosah di situ, doa di situ, tawakal di situ, khasyah, khauf, roja, roghbah, rohbah. Banyak sekali kesyirikan mereka. Ya walaupun setiap personal masing-masing ada tingkatan-tingkat kesyirikannya. Ala kulin apapun kesyirikan yang mereka lakukan, selagi syirik ya musyrik berarti. Ya, selama itu adalah perbuatan syirik, maka mereka menjadi musyrik. Karena syirik itu enggak ada toleransi, enggak ada basa-basi. Nggak ada yang namanya apa? Dispensasi. Apa dispensasi? Hah? Atau jangan-jangan nggak tahu dispensasi apa? Keringanan, udur. Kenapa di Abu Bakar Anda menggunakan bahasa itu? Karena udur bil jahl itu adalah momok yang menakutkan bagi sebagian orang. Hatta kalangan salafiyin mereka apa? Ketika ada kata al-udhr bil jahal, ini perkara yang menakutkan. Ketika Anda jelaskan takutnya apa? Mereka nolak. Oh ini dikit-dikit udhr bil jahal. Apalagi sebagian mereka banyak senior. Dari sisi ngajinya udah lama banget, 2000 berapa segala macam ada. Apalagi sebagian ustadz salaf ini naur juga mereka ketika menjelaskan udhr bil jahal. Banyaknya gitu yang Anda temuin. Udah gitu menasihati jangan sibukkan dengan perkara ini. Ya takutnya ketika Anda jelaskan, oh ini siapa Ustaz? Ya, menjelaskan ini tiba-tiba baru dan semisal. Makanya menggunakan bahasa yang ya lebih enggak sensitif. Walaupun mereka ya insya Allah paham aja semalam. Insya Allah. Ya. Walaupun enggak tahu arahnya kemana itu ya. Nah. Baik, barakallahu. Mana tadi
yakhafuna min adzabillah fahum ibadullah, ibadun mereka adalah hamba takut dari azabnya Allah, warjuna rahmatah berharap rahmatnya, wa yataqarrabuna mendekatkan diri kepadanya. Hadza huwa tafsirul ali ayah allati fassaratha bihi a'immatut tafsir. Ini adalah tafsir ayat yang ditafsirkan oleh para imam tafsir. Waqila dikatakan inna unasan kanu ya'buduna nasan minal jinni fa aslama al jin. Dikatakan bahwasanya tafsir daripada ayat ini ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Na'am yad'un yabtagun. Mereka ini ya dahulu ada manusia ya'buduna nasan minal jin. Ya, ada yang beribadah kepada jin. Fa aslamal jin, jinnya Islam. Ini manusia beribadah kepada jin, jinnya Islam. Masuk Islam dia. Paham taubat. Nah. Walam ya'lamal ladzina ya'budunahum bi islamihim. Ini manusia yang beribadah kepada jin tersebut enggak tahu jinnya udah masuk Islam. Kasihan ya. Enggak konfirmasi dulu saya udah Islam segala macam enggak. Masih terus ibadah. Fallahu akhbara anna haula'il ladzina ta'budunahum min dunillah qad aslamu. Maka Allah mengkhabarkan bahwasanya mereka yang kalian seru daripada selain Allah, mereka telah Islam. Wasaru yataqarrabuna ilaihi. Mereka mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah. Mereka jin ini berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzab, takut adzab Allah. Fa kaifa yatakhaduna ma'allahi ta'ala wa hum min ibadihi. Wa ya'buduna Allah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzab. Bagaimana bisa dijadikan sebagai Tuhan, sesembahan bersama Allah, bahkan diyakini ada rububiyah juga sebagian mereka ya, dari orang-orang konyol. Naam di belakangan ini mereka adalah hambanya Allah, beribadah kepada Allah, berharap rahmat Allah, takut azabnya Allah. Fal ayat laha tafsiran sahihan. Ya, ayat ini memiliki dua tafsir yang sahih. Tafsir awal saya, tafsir yang pertama, anal murad bihimul malaikah wa ba'du rusul. Yang dimaksud dengan ini adalah malaikat dan sebagian rasul. Dengan objek ya sesembahan mereka. Tulisan yang kedua, ya anna nasan minal jin, ya, ini dari kalangan jin, man ya'buduhumul musyrikun, ada yang diibadahi oleh musyrikun ya. Jadi na'am jin yang diibadahi oleh kaum musyrikun. Fa aslamu, mereka Islam. Walam ya'lam man ya'budunahum annahum aslamu, dan orang yang beribadah kepada mereka enggak tahu Islamnya mereka. Intinya mereka berharap kepada Allah, mencari wasilah, maksudnya ketaatan. Enggak mungkin Allah puji dengan kesyirikan, enggak. Fa akhbarallahu anhu, Allah mengkhabarkan tentang mereka. Wa ala kulli madamu kadzalika fahum ibadun yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Wa ala kullin, harusnya gini ya. Apapun keadaannya, madamu kadzalik, segitu, ini harus enggak ada tanda bacaan. Nggak ada yang lainnya bukunya ya, bukannya di rumah. Wa ala kullin, apapun keadaannya, apapun tafsirannya, intinya gitu. Madamu kadzalik, selama mereka masih demikian, ya masih beribadah kepada Allah, berharap rahmat Allah, berdoa kepada Allah, ya ibtigha al-wasilah kepada Allah dengan taat dan semisalnya, fahum ibadun yataqarrabuna ilallah. Maka mereka berarti adalah hambanya Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, berharap rahmatnya Allah, takut azabnya Allah. Fala yajuzu, ya. Kalau demikian maka enggak boleh an yuttakhadhu ma'allahi ta'ala, untuk dijadikan sebagai sesembahan bersama Allah. Walihada batala tafsirhum, oleh karenanya batillah tafsir mereka, annal wasila hiya ittikhadul wasaid minal makhluqin, bahwasanya tafsir versi mereka adalah wasilah ini adalah menjadikan perantara-perantara dari makhluk yang ada antara kita dan antara Allah. Saya ini kok enggak berkeyakinan bahwasanya dia menciptakan ini. Saya enggak beribadah kepada dia kok. Saya cuma mencari syafaat doang, menjadikan wasilah perantara doang kok ini. Tapi nyatanya apa? Nyatanya ada yang betul kayak gitu, ada. Maka dia syirik asghar. Tapi realita yang banyaknya di zaman sekarang, yang banyaknya ya mungkin 90% ya, mereka melakukan syirik akbar. Walaupun lisan mereka enggak mengucapkan kayak gitu, tapi hakikatnya mereka sedang beribadah kepada ya kuburannya, kepada walinya, kepada guru-gurunya dan semisalnya. Dimana kalau kepada gurunya ntar taatnya berlebihan daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Semua ditaatin. Syirkul ibadah, syirkul ta'ah namanya nanti.
Paham kan ya? Dan mereka sangat cinta mahabbah. Ibadah wala la? Mahabbah ibadah bukan? Mahabbah. Mereka rasa cintanya maka lebih cinta daripada Allah Azza wa Jalla. Ketika di apa? Apa Isra? Dikencingin. Dinasehatin, di ini kuburannya di ejek dikit lah. Kayak dulu ada ustadz yang di Lombok itu, ya kuburan tai apa? Tai lancong. Tai lancong. Padahal bukan ngatain gitu kan, memang namanya gitu. Mereka marahnya ya salam besar marahnya. Ini bisa-bisanya ini, ya mencaci maki kuburan keramat kita, mencaci maki petua kita dan semisalnya. Akhirnya dibakar pesantren. Lihat. Iya nggak? Antum dekat kan? Dibakar pada saat itu pesantren, walaupun nggak semua, ya sudah diredakan. Asyaddu hubban lil asnamihim, asyaddu hubban lil quburihim, li adrihatihim. Mereka sangat cinta kepada kuburan, berhala, patung mereka. Nah, tapi giliran Allah dicaci maki, lah mereka biasa aja. Ya, no comment. Ya tawakkaf, khalas. Ya. Oh mungkin dia nggak sengaja, mungkin ini dikasih udzur banyak-banyak. Oh mungkin ini. Oh ini kan nggak apa-apa, ini kan alah. Tapi giliran salah dikit, langsung ngamuk. Sahabat. Nah, sebagai mereka dulu ada ustadz ya dari Surabaya yang mencela nasab Ba'alawi, Alawiyin kata mereka. Ini Alawiyin yang kembalinya ke Ba'alawi. Yaman ini adalah penuh dengan ini, wah dicela-cela segala macam kesyirikan. Akhirnya ustadznya apa? Dibawa oleh mereka oknum khabakhib ya dari Alawiyin, Tajul Alawiyin, Ba'alawi, nah dan semisalnya. Na'udzubillah, qabbahahumullah wa hadahumullah, ya disuruh minta maaf ustadznya, disuruh klarifikasi, minta maaf di kamera. Ustadznya masih pakai kaos putih, ya Allah kasihan ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya disebabkan ada seorang kiai ya, yang membongkar nasab palsu al-Alawiyin, banyak dari orang yang sekarang udah nggak percaya, benci dengan al-Alawi, Ba'alawi, bahkan apa sudah bebas sekarang caci maki Alawi, caci maki aja si Bahar Smith dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang ya loyalitas dan segala macam semisalnya dibangun di atas hawa nafsu mereka. Walaupun lisan mereka mengatakan saya nggak beribadah kepada mereka, nggak beribadah, tapi apa? Itu ke kuburannya nyembelih, ke kuburannya apa? Takut. Oh kalau saya nggak ini ntar takut ini ya. Itu banyak syiriknya di situ, banyak sekali yang nggak bisa dihitung dengan satu tangan. Tuh 2, 3 lebih dari 5, ya harus 2 tangan. Bahkan semakin kaki mungkin ya. Puluhan syirik mereka, naudzubillah. Taib. Minal wa bainahum wa bainallah, antara mereka dan antara Allah, wa saqatat hujjatuhum walillahil hamdan, telah gugurlah hujahnya mereka, alhamdulillah. Ini syubhat pertama selesai ya. Jadi antum jangan tertipu. Antum jangan oh ini kan cuma wasilah segala macam, enggak, lihat hakikatnya. Dan yang di situ yang dimaksud wasilah itu bukan wasaid, adalah taat. Antum jangan tertipu. Kemudian kita katakan saya mengambil perantara segala macam, dan perantara ini bagaimana mereka melakukannya? Apakah diberikan ibadahnya atau enggak? Nah, taib. Berapa menit? Taib, lanjut. Asyubhatu tsaniyah, syubhat kedua. Annahum yattakhiduna al-wasaid bainahum wa bainallah min babi ta'dhiminillah. Lihat di sini. Mereka menjadikan al-wasaid, kayaknya udah ini ya? Belum? Mereka menjadikan perantara ini antara mereka dan antara Allah, dari perantara-perantara yang ada, min babi ta'dhim lillah, ya termasuk dari bab pengagungan kepada Allah, ya. Mengagungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innallaha
'azimun wa la yatawassal ilaihi illa bil wasa'id. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha agung, maha besar, maha tinggi, gitu. Enggak akan sampai kita kepadanya kecuali dengan perantara. Jadi dikiaskan seperti apa? Layaknya raja. Seperti antum nih, mau ngomong sama Wowo. Enggak bisa antum langsung ngomong ke Wowo. Sah walala. Antum mau nasehatin supaya jangan berteman sama Imriki dan Israel. Enggak bisa langsung antum. Ya. Jangan mualah kepada mereka. Jangan cuma gara-gara impornya supaya murah atau semisalnya. Dengan atas dasar apa namanya tuh politik negara, lupa namanya. Bukan. Apa? Namanya sih lupa anak. Yang anak sebutkan kemarin. Kalau lagi pagi. Itulah pokoknya. Nanti ada di sini insyaallah, Bob. Gak bisa. Kalau ini harus ada perantara. Misalkan siapa perantaranya? Hah? Apa? Hah? Iya, siapa itu? Jadi? Nah itulah siapa aja pokoknya. Ulil misalkan. Ngomong ke Ulil. Gus JEL. Gak bisa katanya. Wahum syufa'a'ul ladzina yashfa'una indahu. Mereka adalah pemberi syafaat, yang memberi syafaat di sisi Allah. Katanya gitu. Ini perantara orang-orang saleh. Ini kan dari keyakinan mereka kayak gini tuh syirik. Keyakinan kufur, yang sangat kufur akbar. Tahu dari mana? Iddi'aul ilmul ghaib ini. Ya. Wa yatawassatuna indah, yang menjadi perantara di sisi Allah, fa hadza bi za'mihim min ta'zimillah. Ini maka kata mereka apa, dengan prasangka mereka termasuk bab mengagungkan Allah. Bihaitsu la yatawassal ilaihi illa biwasait, di mana yang enggak bisa kita sampai kepada Allah kecuali dengan perantara yang ada. Kama inna mulukad dunya la yatawassal ilaihim illa bil wasait wasyufa'a, sebagaimana raja-raja dunia ya tidak akan bisa sampai kepadanya kecuali dengan perantara, ya dengan pemberi syafaat, penolong. Fa hasala min za'mihim hadza, maka terjadilah perkara ini, ya namanya taqarrub, mencari wasilah dan semisalnya, disebabkan prasangka buruk mereka, prasangka qabih mereka. Awalan pertama, langsung kayak gitu kah? Iya, na'am. Apa? Terjadi apa di sini? Annahum qasullah azza wa jalla ala muluki dunia. Mereka mengkiaskan Allah azza wa jalla kepada raja-raja dunia. Ini qiyas ma'al fariq. Qiyas batil. Ya, qiyas ma'al apa? Ilahnya apa? Ilah jami'ahnya bainahuma. Allah azim, Malik azim. Nah, ini farqun kabir baina 'azamatillah wa 'azamatil Malik min mulukid dunya. Farqun kabir baina samai wal ard, bal aktsar wa 'azam min dzalik. Wa hadza amrun batil, ini perkara yang sangat batil. Wa laisa min ta'zimillah, ini bukan termasuk mengagungkan Allah azza wa jalla. Orang menyamai dengan raja, lemah makhluk. Masa khalik disamai dengan makhluk? Sebagaimana udah kita bawakan syairnya bagaimana? Alam tara, gitu kan? Anna sayfa yanqusu qadru idza qila anna sayfa amda min al-asa. Apakah kalian enggak perhatikan, enggak lihat bahwasanya pedang itu akan turun martabatnya, gitu ya? Ketika dikatakan pedang ini, masya Allah, itu pedang ini lebih tajam ternyata ya daripada kayu, daripada tongkat. Ini kan bukannya muji, ngelek ini, ya. Ya. Nah,
menyamai suatu perkara yang besar dengan suatu perkara yang kecil, yang elek ini namanya. Pedangnya bagaimana? Lebih tajam daripada, ya iyalah. Tumpul maksudnya pedangnya. Jadi samain Allah dengan muluk dunia. Jauh. Ini enggak ada pengagungan sedikit pun, bahkan ini penistaan. Bal huwa min tanaqqusillah bihaitsu annahum qasuhu bi khalqihi. Bahkan ini termasuk ya sisi penistaan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana mereka mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Wasarafu syai'an min ibadatihi li ghairi, dan juga sebab itu mereka memalingkan sedikit daripada ibadah kepada selain Allah, bahkan bukan sedikit, banyak. Wa syirku tanaqqusun lillah Azza wa Jalla. Harusnya ini tanaqqusun lillah ya, yang atas juga nih. Bukan tanaqqusullah. Allah alam. Nanti coba kita lihat di nuskhana. Syirik ini tanaqqus lillah. Ya. Apa namanya? Perbuatan syirik adalah perbuatan yang tanaqqus. Ada apa? Menistakan. Ada penistaan, merendahkan Allah Azza wa Jalla. Walaysa ta'dhiman kama yazumun. Ini bukan dalam bentuk pengagungan sebagaimana yang mereka persangka. Kemudian yang kedua, an-qiyasallah 'alal bashar tanaqqusun lillahi ta'ala, dan mengkiaskan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, ini na'am. Ini perkara yang sangat murni, ya, penistaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebentar ya. Taib. Dikit lagi, ikhwan. Sabar, isbir. Wallahu Jalla wa ala ya'lamu ahwala ibadi. Kenapa? Ini merupakan bentuk perendahan, penistaan kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla itu sangat tahu keadaan para hambanya. Allah tahu, nggak perlu dikasih tahu dengan orang lain. Amal basyar wal muluk, adapun manusia dan raja-raja yang ada, fala ya'lamun ahwala ra'iyah, nggak tahu mereka keadaan rakyatnya gimana. Illa bi ahadin yubalighuhum anha li'annahum basyarun, kecuali dengan seorang yang ya perantara menyampaikan kabarnya kepada raja tersebut tentang bagaimana masyarakatnya. Karena ini raja manusia, nggak tahu. Makanya ada perantara. Wa amallahu ta'ala fa innahu ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Adapun Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha tahu segala yang ada di langit dan ada di bumi. Makanya Allah berfirman, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard." Katakan Muhammad kepada mereka, apakah kalian mau memberitahu Allah ya dengan perkara yang Allah nggak tahu tentang langit dan dunia? Ini ngelek kepada mereka. Emang Allah nggak tahu sehingga kalian beritahu dengan perantara-perantara yang ada. Nah, wa amma Allahu Jalla wa ala fa innahu ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa la yahtaju man yuballighuhu hawaija ibadihi. Adapun Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha tahu langit bumi, enggak butuh orang, enggak butuh perantara yang menghantarkan, menyampaikan informasi bagaimana hajat-hajat para hambanya. Khalas, Allah ya'lam. Seakan-akan Allah juga pelit gitu. Nah, ini diantara sisi-sisi batilnya dari prasangka mereka yang ya dihasilkan dari prasangka batil mereka. Insyaallah nuwasil darsana wa qira'atana fi hadzal kitab ghadan bi idznillah tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam bissawab. Ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.